Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan belajar PAI hari ini. Untuk pembelajaran hari ini kita akan melanjutkan materi yang sudah kita pelajari sebelumnya. Masih ingat kan pelajaran sebelumnya tentang apa? Ya, kita kemarin membahas tentang zakat. Seperti yang kita sudah pelajari, masih ingat kan tentunya hukum zakat itu apa? Ya, betul sekali. Hukum zakat adalah wajib bagi yang mampu dan ada syarat-syarat tertentu. Kemudian zakat itu ada berapa? Ayo, masih ingat? Ya, betul sekali. Ada zakat fitrah dan zakat mal. Kalau zakat fitrah itu zakat yang dilaksanakan khusus di bulan Ramadan, bisa berupa bahan makanan pokok atau uang yang nantinya juga diberikan bahan makanan pokok. Untuk pembelajaran hari ini kita akan membahas masih yang kaitannya mirip dengan zakat. Mungkin kita sudah sering melaksanakannya juga. Kira-kira apa ya? Ya, kita akan belajar tentang infak dan sedekah. Pasti kalian pernah melaksanakan kedua hal ini. Tapi tahu nggak kira-kira infak dan sedekah itu bedanya apa ya? Kira-kira apa perbedaannya? Kita akan simak lebih lanjut di pembelajaran hari ini. Yuk, kita awali dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik teman-teman, kita akan membahas lebih detail tentang infak dan sedekah. Sudah siap kan ya? Kalau sudah siap, fokus dan konsentrasi. Pernahkah kalian berinfak dan bersedekah? Infak dan sedekah merupakan salah satu amalan dalam Islam yang mempunyai pahala sangat besar. Tahu tidak mana dari infak dan sedekah? Yuk kita simak. Infak adalah mengeluarkan sebagian harta untuk kepentingan umat Islam. Contohnya adalah berinfak di kotak infak, berinfak di kotak yang tersedia di warung-warung atau toko terdekat, dan seorang ayah yang bekerja untuk menafkahi istri dan anaknya. Itu juga merupakan infak. Berdasarkan hukumnya, infak ada dua macam. Yang pertama, infak wajib, yaitu memberikan harta kepada orang-orang yang menjadi tanggungannya. Contoh, ayah memberikan nafkah pada istri dan anaknya. Nah, contoh ini merupakan contoh infak wajib. Jadi, infak ini hukumnya wajib. Nah, yang kedua adalah infak sunnah, yang artinya dianjurkan, yaitu memberikan harta kepada orang lain yang membutuhkan. Contohnya, memberikan harta kepada anak yatim, fakir, dan miskin. Selain itu, bisa juga memberikan harta yang dapat diberikan kepada panitia pembangunan masjid atau madrasah, tempat ngaji, dan lain-lain. Itu contoh dari infak sunnah. Jadi berdasarkan hukumnya infak ada dua ya teman-teman, yaitu infak wajib dan infak sunnah. Sedangkan sedekah itu adalah pemberian barang atau jasa yang bersifat materi atau non materi dengan ikhlas semata-mata karena mengharap ridha Allah. Bisa berupa ucapan, bisa berupa kebaikan atau perbuatan kita. Contohnya adalah membantu korban bencana alam, memberikan sejumlah uang kepada pengemis di jalanan, bahkan kita memberikan senyuman pada teman kita, itu juga bisa termasuk sedekah. Sedangkan hukum sedekah itu adalah sunnah. Maka gunakanlah sebagian hartamu untuk bersedekah. Jika diibaratkan dengan tanaman padi, setiap menanam satu tanaman maka akan menghasilkan beras yang berlipat ganda. Jadi jangan ragu untuk mengeluarkan sebagian hartamu, karena Allah akan melipat gandakan pahalamu. Jadi hikmah dari infak dan sedekah antara lain, yang pertama, memudahkan masuk surga. Insya Allah kalau kita sering berinfak dan bersedekah, itu memudahkan kita masuk surga. Yang kedua, masuk surga dipanggil dari pintu sedekah. Yang ketiga, menghapus dosa dan melipat gandakan pahala. Yang keempat, mendapat perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, bertambah berkah rezekinya. Dan yang keenam, melembutkan hati. Itu adalah hikmah dari infak dan sedekah. Nah, kemudian ketika kita berinfak dan bersedekah tentu ada adabnya. Apa sih adab infak dan sedekah? Yang pertama, kita harus ikhlas. Itu adab yang pertama. Ikhlas adalah mengharapkan hanya ridho Allah semata. Jadi tidak ada tujuan lain kecuali ridho dari Allah SWT. Yang kedua, setelah ikhlas,
kita berinfak dan bersedekah dengan harta yang halal. Yang ketiga, tidak merendahkan, yaitu merendahkan orang yang kita berikan infak atau sedekah. Dan yang keempat, mendahulukan keluarga, saudara, tetangga yang dekat. Jadi itu adalah adab ketika kita berinfak atau bersedekah. Nah teman-teman, setelah kita mempelajari tentang apa itu infak dan sedekah, begitu juga tentang hikmah dan adabnya, mari kita selalu melaksanakan infak dan sedekah baik di mana saja. Kita bisa mulai dengan membiasakan melakukan infak di rumah masing-masing, yaitu kita memasukkan infak di kencreng pribadi kita. Insya Allah kalau kencrengnya sudah penuh, kita bisa serahkan di mana saja. Bisa diserahkan ke masjid terdekat, bisa diserahkan ke keropak-keropak yang ada di toko atau warung-warung terdekat, atau diberikan kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan. Mungkin itu yang bisa kita pelajari hari ini. Untuk selanjutnya, insya Allah kita akan mengerjakan LKS PAI infak dan sedekah. Silahkan kalian bisa baca LKS ini, kemudian nanti ditulis jawabannya di buku tulis. Itu saja informasi yang bisa Ustaz sampaikan, semoga bermanfaat dan mari kita senantiasa untuk berinfak dan bersedekah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.